Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita kembali belajar bahasa Arab. Kali ini kita akan membahas tentang kalimat atau al-jumlatu. Kita akan sebut dengan jumlah. Anak-anak sekalian, bahwa jumlah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah jumlah ismiyah atau al-jumlatul ismiyatu. Yang kedua jumlah fi'liyah atau al-jumlatul fi'liyatu. Untuk mengawali penjelasan, kita akan mencoba menerjemahkan kalimat sebagai berikut. Muhammad mempelajari pelajaran. Kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang pertama, Muhammadun yadrusud darsa. Yang kedua, yadrusu Muhammadud darsa. Jadi menerjemahkan kalimat di atas tadi ada dua. Yang pertama, Muhammadun yadrusud darsa. Yang kedua, yadrusu Muhammadud darsa. Keduanya bisa dipergunakan untuk menerjemahkan kalimat tadi. Cuma dari kedua ini masing-masing merupakan atau mewakili contoh daripada jumlah. Yang pertama, Muhammadun yadrusud darsa, itu disebut dengan jumlah ismiyah. Sementara yang yadrusu Muhammadud darsa disebut dengan jumlah fi'liyah. Kita jelaskan. Yang pertama, Muhammadun yadrusud darsa disebut dengan jumlah ismiyah atau al-jumlatul ismiyatu. Kenapa? Karena kalimat ini diawali dengan isim atau kata benda, yaitu kata Muhammadun, sehingga disebut dengan jumlah ismiyah. Sedangkan kalimat yang satunya, yadrusu Muhammadud darsa, disebut dengan jumlah fi'liyah atau al-jumlatul fi'liyatu. Kenapa? Karena kalimat ini diawali dengan fi'il atau kata kerja, yaitu yadrusu. Kalimat atau jumlah terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan jumlah ismiyah atau al-jumlatul ismiyatu. Yang kedua, jumlah fi'liyah atau al-jumlatul fi'liyatu. Pengertiannya adalah jumlah ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan isim atau kata benda atau pelaku kalimat. Contohnya, Muhammadun yadrusud darsa, dimulai dengan isim, yaitu kata Muhammad, nama orang. Sedangkan jumlah fi'liyah atau al-jumlatul fi'liyatu, kalimat yang dimulai dengan fi'il atau kata kerja. Contoh, yadrusu Muhammadud darsa, dimulai dengan kata kerja, yaitu kata yadrusu, kata kerja yang artinya mempelajari atau belajar. Anak-anak, berikut ini ada kolom yang terbagi menjadi dua. Kolom pertama, kalimat ismiyah atau jumlah ismiyah. Sementara kolom yang kedua adalah jumlah fi'liyah atau al-jumlatul fi'liyatu.
Baik, kolom yang pertama atau kolom jumlah ismiyah ini ada 1, 2, 3, 4 kalimat. Yang ini jumlah ismiyah ini kemudian akan berubah menjadi jumlah fi'liyah di kolom yang kedua. Baik, kita bacakan satu persatu. Yang pertama, Ahmad yaftahul bab. Itu jumlah ismiyah. Kemudian ketika menjadi jumlah fi'liyah, susunan kalimatnya adalah yaftahu Ahmadul bab. Artinya sama, yaitu Ahmad membuka pintu. Yang jumlah fi'liyah juga sama di dalam mengartikan, ya, di dalam bahasa Indonesia cara mengartikannya sama. Ahmad membuka pintu. Kalimat yang kedua, jumlah ismiyah berbunyi Muhammadun yadkhulul faslah. Sementara berubah menjadi jumlah fi'liyah menjadi yadkhulu Muhammadul fasla. Di dalam menerjemah sama. Muhammad memasuki kelas. Ini juga sama. Muhammad masuk kelas. Yang ketiga, ana akra'ul qur'ana. Ini jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah menjadi akra'ul qur'ana. Terjemahannya, saya membaca Quran. Begitu juga jumlah fi'liyah, terjemahannya sama, saya membaca Quran. Kemudian yang keempat, Fatimatu taknusus syahah. Fatimah menyapu halaman. Jumlah fi'liyahnya taknusu Fatimatus syahah. Fatimah menyapu halaman. Sekali lagi, kalian lihat perbedaan di antara keduanya. Sebagaimana tadi dijelaskan, jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim. Isimnya adalah Ahmad, terus Muhammad, Ana, dan Fatimah. Kemudian yang isim itu merupakan pelaku. Kemudian ketika jumlah fi'liyah, sebagaimana tadi, jumlah fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan fi'il atau kata kerja. Nah, kata kerjanya ini yaftahu, yadkhulu, akra'u, taknusu. Diawali dengan kata kerja, maka disebut dengan jumlah fi'liyah. Kalimat atau jumlah ada yang memiliki atau memerlukan objek atau maf'ul bih. Ada yang tidak memiliki atau tidak memerlukan objek atau maf'ul bih. Berikut ini adalah contoh kalimat yang memiliki atau memerlukan objek. Yang samping kanan adalah kalimat ismiyah atau jumlah ismiyah. Sementara yang kiri adalah jumlah fi'liyah. Kita lihat contoh kalimat yang memiliki atau memerlukan objek. Yusuf yaftahul baba. Yusuf membuka pintu. Yusuf adalah isim, yaftahu adalah kata kerja, al-baba objek atau maf'ul bih. Berikutnya, Imron yaktubud darsa. Imron menulis pelajaran. Imron isim, yaktubu kata kerja menulis, ad-darsa pelajaran sebagai objek atau maf'ul bih. Salma tadkhulul fasla.
Salma masuk kelas. Salma adalah isim, tadkhulu kata kerja, masuk. Al-fasla adalah maf'ul bih atau objek. Itu dalam bentuk jumlah ismiyah. Yang sebelah kanan itu adalah isim dan kata kerja. Yang sebelah kotak sebelahnya adalah maf'ul bih, kalimat yang memerlukan objek. Berikutnya, yadrusu thalibud darsa. Siswa menulis atau mempelajari pelajaran. Sekali lagi, siswa mempelajari pelajaran. Yadrusu perbuatannya, at-thalibu pelakunya, siswa. Membutuhkan objek atau maf'ul bih ad-darsa, pelajaran. Kemudian ta'malu nga'isyatal wajibal manzili. Aisyah mengerjakan PR. Nah, ta'malu nga'isyah, ta'malu perbuatan, nga'isyah pelaku. Membutuhkan objek, al-wajibul manzili atau pekerjaan rumah. Berikutnya, yaqra'u Ahmadu al-Qur'ana. Ahmad membaca Quran. Yaqra'u perbuatan, Ahmad pelaku. Membutuhkan objek, yaitu Al-Quran. Maksudnya, kalimat ini harus ada objeknya. Contoh tadi, yadrusu thalibu, siswa mempelajari. Mempelajari apa? Membutuhkan objek, ad-darsa, pelajaran. Nga'isah mengerjakan PR. Nga'isah mengerjakan. Membutuhkan apa? PR, al-wajibal manzili, membutuhkan objek. Yaqra'u Ahmad, Ahmad membaca, membutuhkan objek. Objeknya Al-Qur'ana, membaca Quran. Kalau tadi kita membahas kalimat yang memiliki objek atau maf'ul bih, sekarang kita akan membahas tentang kalimat yang tidak memiliki maf'ul bih atau tidak memiliki objek. Di sini ada dua contoh. Contoh yang pertama, yadhabu Ibrahim ilal madrasah. Ibrahim pergi ke sekolah. Contoh kedua, yarjingu ngali minal masjid. Ngali pulang dari masjid. Coba kita perbandingkan, kenapa ini disebut tidak memiliki objek. Kalau yang tadi objek. Kalau yang tadi contohnya adalah yadrusu thalibu ad-darsa. Siswa mempelajari pelajaran. Maka di sini kalau dibuat menjadi pertanyaan, siswa mempelajari apa? Nah, apa ini artinya memiliki objek atau memerlukan objek, yaitu ad-darsa, pelajaran. Makanya terjemahnya menjadi at-thalibu yadrusu darsa. Siswa mempelajari pelajaran. Begitu juga ini, ta'malu nga'isyatal wajibal manzili. Aisyah mengerjakan pekerjaan rumah. Kalau dibuat pertanyaan, maka Aisyah mengerjakan apa? Apa ini menunjukkan bahwa kalimat ini memerlukan objek. Kita lihat, yadhabu Ibrahim ilal madrasah. Kalau dia dibuat pertanyaan, maka ini kan Ibrahim pergi ke sekolah. Kalau dibuat pertanyaan, maka Ibrahim bukan pergi apa, tapi Ibrahim pergi ke madrasah.
ke madrasah ini menunjukkan keterangan, bukan objek. Begitu juga yarjingu ngali minal masjid, ngali pulang dari masjid. Jadi kalau ngali pulang apa tentu tidak tepat, karena di sini yang ada adalah yarjingu ngali minal masjid, ngali pulang dari masjid. Nah, ini justru menunjukkan membutuhkan keterangan di sini, bukan objek. Ilal madrasah maupun minal masjid ini adalah keterangan. Itu yang menunjukkan bahwa kalimat ini tidak memiliki atau tidak memerlukan objek. Kita lanjutkan latihan soal merubah jumlah ismiyah menjadi jumlah fi'liyah atau sebaliknya. Kita baca perintahnya. Hawilil jumlatal fi'liyata ilal jumlatil ismiyah. Rubahlah jumlah fi'liyah menjadi jumlah ismiyah. Wal jumlatal ismiyata ilal jumlatil fi'liyah. Dan jumlah ismiyah menjadi jumlah fi'liyah. Jadi di bawah ini ada jumlah. Kalau jumlah fi'liyah supaya dirubah menjadi jumlah ismiyah. Kalau itu jumlah ismiyah dirubah menjadi jumlah fi'liyah. Ingat penjelasan tadi. Mari kita lihat. Kita bahas bersama-sama. Nomor 1, Yaqra'u Ahmad al-qisota fil maktabah. Ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Nah, tentu ini adalah jumlah fi'liyah. Karena apa? Karena fi'ilnya di depan, kata kerjanya di depan. Yaqra'u, membaca. Maka kita rubah menjadi jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang isimnya di depan atau pelakunya di depan. Maka kita tinggal rubah isimnya atau pelakunya di depan. Ahmad yaqra'ul qisota fil maktabah. Ahmad membaca kisah di perpustakaan. Nah, berikutnya, ana usolli subha jama'atan. Apakah ini jumlah fi'liyah atau ismiyah? Kita lihat isimnya di depan, berarti jumlah ismiyah. Dirubah menjadi jumlah fi'liyah. Karena jumlah fi'liyah, maka fi'ilnya atau kata kerjanya di depan. Usolli subha jama'atan. Begitu. Nomor 3, yarjingu Yusuf ila baitihi ba'da sholati zuhri. Apakah ini jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Kita lihat. Yarjingu Yusuf, di sini kata kerja atau fi'ilnya di depan, maka ini jumlah fi'liyah. Setelah diketahui ini jumlah fi'liyah karena fi'ilnya di depan tadi, maka kita rubah menjadi jumlah ismiyah. Ingat, jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim, maka pelakunya atau isimnya di depan. Yusuf yarjingu ila baitihi ba'da sholati zuhri. Lanjutkan. Nomor 4, nadhirul madrasati yadhabu ilal madinati bisayyarah. Kepala sekolah pergi ke kota mengendarai mobil. Kita lihat, ini jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Nah, ternyata ini jumlah ismiyah karena isimnya di depan, pelakunya di depan. Maka jumlah ismiyah ini kita rubah menjadi jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang fi'ilnya di depan, kata kerjanya di depan. Maka kata kerjanya kita taruh di depan menjadi yadhabu nadhirul madrasati ilal madinati bisayyarah. Selanjutnya nomor 5, tasta'iru zulfa ba'dal kutubid diniyah. Zulfa meminjam sebagian buku-buku agama.
Kita lihat ini jumlah fi'liyah atau ismiyah. Oh, ternyata ini jumlah fi'liyah karena fi'ilnya di depan, kata kerjanya di depan, tastangiru ini. Maka dirubah menjadi jumlah ismiyah, isimnya ditaruh di depan atau pelakunya di depan. Pelakunya adalah Zulfa. Zulfa tasta'iru ba'dal kutubid diniyah. Nah, seperti itu. Jadi kalian sudah mulai memahami bagaimana merubah jumlah ismiyah menjadi jumlah fi'liyah atau sebaliknya. Itu perlu diingat kalian. Yang pokok adalah kalau jumlah ismiyah maka diawali dengan isim atau pelaku. Kalau jumlah fi'liyah maka diawali dengan fi'il atau kata kerja. Itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.